Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita sekalian dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam cuaca mendung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahi kepada kita sekalian pahalanya dan menancapkan dalam hati kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu yang dengannya semakin menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala berikan solusi setiap permasalahan yang kita hadapi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga atau disangka-sangka. Yang dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian termasuk penghuni surga, di mana surga disiapkan, sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab baru, yaitu adabud dhiyafah, adab perjamuan atau keramahan, adab penjamuan atau keramahan. Yang pertama, Syekh menuliskan poin pertama, yaitu fathul babi qabla wusulid dhaif, membuka pintu sebelum sampainya tamu. Fathul bab, membuka pintu, atau fathal baba qabla wusulid dhaif, sebelum usul sampai ad-dhaif tamu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Surat Az-Zumar ayat 71. Hatta, sampai, idza, apabila, ja'uha, mereka datang kepada surga, datang ke surga, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintunya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Jannatin, surga, surga adn, mufattahatan, terbuka, lahum, untuk mereka, abwab, pintu-pintunya. Jadi saya membawakan dua ayat ini untuk memberikan arahan kepada kita sekalian, di antara bentuk keramahan di dalam menerima tamu, sebelum tamu itu datang, pintunya sudah
dibuka sehingga tidak membebani tamu, harus mengetok pintu ya, atau manggil-manggil kita tuan rumah. Atau saya membawakan ayat-ayat ini yang mana menceritakan tentang surga yang dibuka pintunya untuk penghuni-penghuninya. Beliau menginginkan agar rumah-rumah kita seperti surga bagi tamu-tamu kita. Artinya tamu itu nyaman gitu. Tamu itu nyaman ke rumah kita dengan sambutan kita dan keramahan kita juga tempat yang kita siapkan. Walaupun mungkin rumah kita bukan seperti istana. Inilah seharusnya seorang muslim di dalam memberikan jamuan atau keramahan kepada tamunya, ya, kepada tamunya. Kemudian yang kedua, Isarud dhaifi wa tafdiluhu. Isarud dhaif, isar itu apa ya? Tidak egois ya. Isar itu tidak egois, artinya apa? Loman ya, loman. Mendahulukan isarud dhaif, mendahulukan tamu gitu. Tidak egois, mendahulukan tamu, mengutamakan wa tafdiluhu dan mengutamakannya. Ini juga dalam rangka juga ikramud dhuyuf yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian yang dikaitkan dengan keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi pada poin yang kedua, isaru dhaifi wa tafdhiluhu. Mendahulukan tamunya, mendahulukan tamu dan memuliakannya atau mengutamakannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'siruna, dan mereka dalam hal ini adalah orang-orang Ansar, mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin yang datang ke negeri mereka dari Mekah ala anfusihim. Jadi mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin, tamu-tamunya itu, dibandingkan diri-diri mereka. Walaupun kana adalah bihim mereka khososo, dalam keadaan yang juga membutuhkan, dalam kesempitan. Jadi mereka mendahulukan tamu-tamunya, mendahulukan orang-orang Muhajirin daripada diri-diri mereka, meskipun diri-diri mereka juga membutuhkan. Wa may yuqa shuhha nafsihi, kelanjutan ayat, wa may yuqa shuhha nafsihi, dan wa may, dan barang siapa yuqa shuhha, terjaga suha dari kekikiran, kepelitan, nafsihi dirinya, faulaika, maka mereka itu, mereka itu adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang Ansar, mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin dan dibandingkan diri-diri mereka, sekalipun mereka juga sangat membutuhkan atau dalam kesempitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan barang siapa yang menjaga dirinya, yang terjaga dirinya dari kekikiran, dari sikap egois, mementingkan diri sendiri, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi memang hitungan akhirat itu berbeda dengan hitungan dunia. Ya, hitungan akhirat itu memang berbeda dengan hitungan dunia.
hitung-hitungan dunia, orang yang memberikan orang lain, maka dia rugi hitungannya. Dia kerja macam-macam disodakokan. Diwangi miyang bengi-bengi, waya udan-udan, dapat uang dikasihkan orang lain, tetangganya, yang miskin dan sebagainya. Seperti rugi. Itu hitungan dunia. Dibuat nyumbang masjid, nyumbang musola, ya, tempat kajian, kasih makan dan sebagainya. Seperti rugi hitungan dunia. Nah, ya, oleh karena itu bagi orang-orang yang beriman, mikirnya itu bukan mikir dunia. Jadi orientasi orang-orang yang beriman itu orientasinya tinggi, orientasi akhirat, bukan sebatas dunia yang hina, yang rendah ini, yang sebentar ini. Kita katakan sebentar karena ya tahu-tahu orang mati, gitu. Belum tua ya mati, gitu. Kan sebentar sekali. Tahu-tahu kemarin kita masih kecil, tahu-tahu sudah segini, gitu. Masih terbayang, masih dekat ingatan kita di waktu masa-masa kecil. Tahu-tahu kita sudah punya cucu, tahu-tahunya kita sudah memutih rambutnya dan sebagainya. Tahu-tahu teman kita meninggal dunia, padahal masih bercanda. Jadi dekat sekali. Nah, hitungan sekali lagi, orientasi orang-orang yang beriman, tujuan dari orang yang beriman, setiap ucapan dan perbuatannya, orientasinya tinggi, cita-citanya tinggi, bukan sebatas bintang di langit. Ya. Jadi cita-citanya itu bukan sebatas bintang di langit. Cita-citanya surga. Jauh. Makanya dia tidak merasa rugi dengan harta yang dia keluarkan untuk menjamu tamunya, untuk memberikan kedermawanannya kepada orang lain. Karena hitung-hitungannya adalah akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan justru itulah sebuah keberuntungan. Itulah sebuah keberuntungan. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu mereka sangat takut kehilangan hartanya. Mereka sangat takut kehilangan nyawanya. Makanya kalau ada orang-orang Islam mempunyai sifat-sifat seperti orang kafir, maka sudah Allah cabut ya kemuliaannya. Allah tumbuhkan kehinaan dalam dirinya. Kalau orang-orang Islam sudah punya sifat-sifat seperti sifat-sifat orang-orang kafir. Hubud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian, takut mati. Maka kita akan dihinakan. Kita akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang beriman, maka orientasi kita adalah orientasi akhirat, bukan orientasi dunia. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk akhirat kita. Sekalipun nampak rugi dan sebagainya, tapi kita yakin, ya kita yakin itu ada sebuah keberuntungan. Mungkin orang kuliah dengan kuliah di tempat-tempat yang favorit, tempat-tempat kuliah universitas yang favorit, kemudian tanpa biaya dan sebagainya, tahu-tahu langsung dapat kerja dan sebagainya. Atau ada juga yang kemudian bersusah payah untuk mendapatkan kerja di bank dan sebagainya. Bagi orang-orang yang tidak siap, bagi orang-orang yang hanya cita-citanya dunia, maka tidak akan mungkin dia lepas dari bank yang penuh riba. Belum lagi istrinya gak setuju, orang tuanya gak setuju. Oh, gimana orang pada cari kerja di bank, kok sama sudah dapat pekerjaan yang mentereng di bank, berdasi, gak usah capek-capek basah-basah di laut, kok mau malah keluar, nah, takut riba, sudah punya mobil bahkan. Gitu. Tapi mereka yang betul-betul orientasinya akhirat sangat ringan untuk ditinggalkannya. Bahkan mereka yakin Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih bernilai, yang lebih berakar. Meskipun di sisi kekayaan tidak mereka dapatkan, tapi kebahagiaan, kecukupan, barokah akan mereka dapatkan. Dan itu sudah banyak yang dirasakan oleh teman-teman yang dengan pengetahuannya kemudian dia berani keluar dari lingkaran riba. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan
Ya, kita teruskan. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang muhajirin dan ansor. Orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin. Yang mana ini merupakan pelajaran bagi kita sekalian. Jadi Al-Quran itu sebagaimana kita ketahui isinya adalah apa? Perintah, larangan, dan berita. Ya, perintah untuk kita lakukan, larangan untuk kita tinggalkan, dan berita untuk kita benarkan. Untuk kita imani dan kita benarkan. Kadang-kadang berupa berita tapi maknanya perintah. Seperti ini. Mungkin dalam bahasa Indonesia istilahnya kalimat berita tapi bermakna perintah. Memberitakan tentang keadaan orang saat itu orang-orang muhajirin dan ansor. Perintah bagi kita sekalian untuk mencontoh mereka. Dan menumbuhkan kepada diri kita sebuah keyakinan seperti keyakinan mereka bahwasanya akhirat itu adalah tujuan kita. Keberuntungan di akhirat bukan keberuntungan di dunia. Sekalipun mungkin nampak kerugian di dunia. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Fa fi sahihaini dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala ia berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata telah datang. Rajulun seorang laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabanil jahdu. Asabani telah menimpa kepadaku al-jahdu, kepayahan, kelaparan. Farsala ila nisaihi. Lalu Rasulullah SAW mengutus kepada istrinya. Farsala lalu mengutuslah Rasulullah SAW ila kepada nisaihi istrinya. Falam yajid indahunna syai'an. Falam yajid namun tidak didapati. Falam yajid maka tidak didapati indahunna di sisi mereka, di sisi para istri Nabi SAW itu syai'an sesuatu pun. Jadi kehidupan Nabi kehidupan yang betul-betul sederhana. Sampai makanan pun nggak ada. Ya, beda kalau dengan kita ini, masya Allah. Ya, kalaupun di rumah nggak ada, di luar masih banyak warung. Ya. Di tokonya Pak Sultan ya, akeh jajan. Ya. Di rumah Nabi SAW nggak ada makanan sama sekali. Padahal rumahnya banyak ya, istrinya satu-satu itu nggak ada semua. Falam yajid indahunna syai'an, maka tidak didapati pada istri-istri beliau makanan sedikit pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya, berkhutbah. Beliau mengatakan, ala rajulun yudayyifuhu hadhil laila yarhamuhullah. Ala rajulun, apakah tidak ada rajulun, seorang laki-laki atau seseorang, yudayyifuhu, yang mau menjadikan dia tamunya, yang mau ditamoni sama orang ini. Apakah tidak ada di antara antum-antum ini seorang yang mau menerimanya sebagai tamu? Hadhihi laila, malam ini, menjadikan dia sebagai tamunya malam ini. Yarhamuhullahu, Allah doakan, Rasulullah SAW doakan, yarhamuhullahu, semoga Allah merahmatinya, menyayanginya. Jadi siapa saja yang mau menjamu tamu ini atau menjadikan dia tamunya malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Faqama rajulun minal ansar. Faqama,
Lalu berdirilah rojulun seorang laki-laki minal ansor dari ansor, yakni dari penduduk Madinah. Faqala, lalu dia berkata, ana ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya mau menerima dia sebagai tamunya, saya mau dia jadikan saya tamu saya. Fadhahaba ila ahlihi, lalu dia pergi kepada keluarganya. Fadhahaba, lalu dia pergi ila kepada ahlihi, keluarganya atau kepada istrinya. Faqala li imratihi, faqala, kemudian dia berkata li imratihi, kepada istrinya, dhaifu Rasulillah, tamune Rasul. Ya. Dadi kondo karo bojone, iki tamune Nabi. La tadahirihi syai'a, tidakkah ada kamu menyimpan sesuatu? Tadahirihi, kamu menyimpannya sesuatu? Qalat, istrinya menjawab, wallahi ma indi illa qutus sibyah. Wallahi, demi Allah, ma indi, tidak ada padaku, atau aku tidak punya, illa kutu, illa kecuali kutu, makanan asibya, makanan bayi, makanan anak-anak. Ya nek kira-kira saiki ya ciki-ciki lah gitu. Makanannya makanan anak ya. Soalnya saiki kan gak doyan menyok. Gitu. Makanan anak-anak ya bangsane yang ngunu-ngunu kukrik-kukrik. Iya kan? Makananmu apa? Pilus. Jadi kata istrinya, wallahi demi Allah, ma indi illa qutus sibyah, tidak ada padaku kecuali hanya makanan anak-anak. Qala, makanan anak-anak jari kene ya wong kene ya ora panganan niku. Ya, diarani durung mangan nek mangan ngono ku. Qala, lalu si suami ini mengatakan, faida arada sibyatu al-asya'a fanawwimihim wa ta'ali fa'at fi istiraj wa natwi butunan al-laila. Faida, dan apabila aroda ingin, asibiyatu si anak, al-asya'a ingin makan malam, fanawwimihim, maka tidurkanlah mereka. Jadi suami ini bilang sama istrinya, engko nek Caca pengen mangan wis nah upuk-upuk ben turu. Ya, ditidurkan. Wa ta'ali, dan kamu kemari, fa'at fi istiraj, kamu matikan lampu. Wa natwi butunana lailah, wa natwi, dan kita lipat butunana, perut-perut kita, al-lailah, malam ini. Ini apa? Omongan suami kepada istrinya. Jadi menasihatkan kepada istri karena tidak ada makan. Lalu suaminya mengatakan kepada si istri, nanti kalau anak-anak pengen makan, saman ajak tidur. Ya, saman pupuk ben tidur, kemudian saman matikan lampu. Kamu kemari dan matikan lampu. Lalu kita lipat perut-perut kita. Maksudnya supaya kita nggak makan, nggak usah makan. Banyak kalau mesti dipangan. Dan ini kehidupan para sahabat yang luar biasa ya, yang luar biasa ya. Kita mana tahan. Ya kalau kita sih mana tahan gitu. Bengi-bengi weteng lesu mesti ngelepek metu. Gitu. Para sahabat biasa kehidupan seperti ini. Tapi mereka mau menjamu tamu dan mengutamakan tamunya. Agar tamunya makan walaupun seadanya, makanan bayi gitu. Tapi mereka menahan diri untuk tidak ikut makan. Jadi didahulukan tamunya. Ya. Mereka loman, istar, tidak egois, diutamakan tamunya. Dan inilah sikap seorang mukmin dalam mengaplikasikan keimanannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi engko mengaku nang sampean, aku butuh manuk api sama itu. Durung sih. Tamu adalah raja gitu. Iki tamu sing
Singkat diapik nih gini. Ya. Kita teruskan. Fafa'alat thumma ghadar rajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fafa'alat lalu si istri ini melakukannya. Thumma ghadar rajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kemudian ghada dia pergi ar-rajulu laki-laki ini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah besoknya begitu mungkin dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajiballahu azza wa jalla. Laqad jadi betul-betul ini kalimat tauhid ya. Sudah qad itu benar-benar ada lahnya juga itu. Sudah lah ada tambah qad. Jadi sungguh benar-benar ajiballahu azza wa jalla. Allah takjub. Allah senang, Allah azza wa jalla takjub atau senang. Au dhahika atau Allah bergembira, Allah senang, tertawa. Min fulanin dari si fulan wa fulana dan fulana. Jadi Allah Subhanahu kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala takjub atau Allah Subhanahu wa taala tertawa karena si fulan dan si fulana. Fa anzalallahu azza wa jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka dua orang ini suami istri ini mendahulukan tamu-tamu, mendahulukan tamunya daripada diri-diri mereka sekalipun mereka membutuhkannya, sekalipun mereka sangat kesusahan, kesulitan. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah contoh generasi terbaik dari umat ini yang kita sekalian disuruh mengikutinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang sudah kita baca agar kita mengikutinya. Allah perintahkan agar kita mengikuti atau berbuat seperti yang dilakukan oleh orang Ansar ini. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasidin. Ya, kalau disebut secara khusus, ya 4 sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi kalau disebut secara umum, maksudnya Allah menyebut secara umum para sahabat dengan menyebutkan pentolan-pentolan mereka, maka kita disuruh mengikuti para sahabat secara umum. Ya tentu saja khususnya kepada khalifah yang 4 ini. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerahamu. Atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dahulu lagi permulaan masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa adalahumul jannah, dan Allah sediakan untuk mereka surga. Nah, kita bukan muhajirin, kita bukan ansor, tapi kita masuk dalam kategori walladzina taba'uhum. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk itu. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan benar, dengan baik. Jadi mulai dari zaman generasi sahabat sampai hari kiamat yang mengikuti dua generasi ini, dua kelompok ini, dari pendahulu-pendahulu yang masuk Islam ini dengan baik mengikuti mereka, yang diikuti tentu saja agamanya, praktek beribadahnya, praktek beragamanya, akhlak mereka, bukan cara bangunannya, bukan cara berpakaiannya, kecuali pakaian yang memang yang kita ikuti adalah menutup auratnya syar'inya gitu ya. Tapi model pakaiannya, ya warnanya, ya, tidak ada kewajiban untuk mengikuti mereka. Tapi yang kita ikuti adalah agama mereka, di mana mereka telah mewujudkan dalam perilaku mereka dalam beragama ini seperti yang dicontohkan ini. Ya, seperti yang dicontohkan ini. Inilah generasi yang terbaik. Mudah-mudahan dengan itu termasuk
kita bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridho kepada kita dan kita tentu saja ridho kepada Allah. Dan sahabat ini juga sudah membuktikan keridhoannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia lebih memilih mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua lebih memilih untuk memuliakan tamu dibandingkan dirinya sendiri semata-mata karena ridho dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan demikian ini. Maka betul-betul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kita bisa mengikuti mereka dan juga mendapatkan seperti yang mereka dapatkan sekalipun tidak sama. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi inilah contoh yang terbaik di dalam memberikan jamuan dan keramahan kepada tamu kita. Memang kita sebagai tuan rumah boleh menolak tamu, boleh. Ya. Tidak harus menerima tamu. Ada setiap tamu kita terima tidak harus. Kita sudah belajar kemarin-kemarinnya. Iya, kan nggak salah ya, sudah bab itu. Ya. Jadi kita boleh menolak tamu. Kalau memang kondisi kita lagi tidak serak menerimanya. Mungkin karena karakter orangnya atau mungkin kondisi kita yang mungkin capek atau memang nggak pengen ditamoni, boleh kita menolaknya. Tapi tentu saja dengan cara yang baik. Ya, bisa pura-pura nggak denger atau apa ya, seperti. Ya karena kita orang Jawa, gitu, orang Jawa. Jangan sampai kemudian dakwah ini rusak gara-gara sikap kita. Ya, sikap kita di dalam mengamalkan apa yang kita tahu. Kita tahu dapat ilmu bahwasanya tuan rumah boleh menolak tamu. Lalu ada teman kita mau bertamu, maaf, saya nggak nerima tamu model sampean. Ini tamu ini nggak mau. Loh, memang begitu. Nah, gitu. Saya habis ngaji begitu. Ya, yang rusak bukan Anda, agama ini, dakwah ini yang rusak. Iki mari ngaji, saya iki meliti malah gitu. Ngaji aliran nopoi, nah, gitu kan? Yang dicela bukan dia seorang, tapi kemudian teman-temannya yang ikut ngaji dan sebagainya. Sojo melu ngaji rono. Wah, eksklusif. Nah, gak butuh wong. Nah, macam-macam akhirnya. Gak koncone gak diterima. Bukan karena Islamnya, bukan karena salah yang kita pelajari, tetapi sikap kita di dalam menerjemahkan apa yang kita ketahui. Gitu lah. Jadi ya bagaimana supaya kita tidak menyinggung dan sebagainya. Karena tidak semua orang tahu tentang fikih ini, gitu. Fikih bertamu ini. Bagi orang sudah tahu, ya nggak apa-apa, dia bisa nerima. Tapi yang nggak tahu bisa mencela, ya bisa mencela. Dan yang dicela bukan hanya kita, tapi semua teman kita juga dakwah kita. Tentu saja agama kita akhirnya kalau dia orang kafir. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya mau Islam itu gampang, itu enggak usah dewo-dewo, enggak usah keras-keras, sing lunak, sing lembut. Dakwah itu pada asalnya itu adalah lembut. Ya, lembut bukan keras, bukan kasar. Kalau sampai umat ini menolak, itu bisa karena beberapa kemungkinan. Bisa cara kita di dalam berdakwah. Baik dakwah secara lisan, dakwah secara tulisan ataupun dakwah secara bilhal kita, keadaan kita, perilaku kita. Bisa juga umat itu, mad'u, orang dakwah itu menolak gara-gara materi yang kita sampaikan. Jadi bisa karena cara kita ataupun materi yang kita sampaikan. Kalau orang menolak karena materi yang kita sampaikan nggak ada masalah, terserah dia. Ya. Tapi kalau orang itu menolak karena sikap kita, diperbaiki, sikapnya harus diperbaiki. Barangkali ada yang salah. Ingat Rasulullah SAW sebelum beliau mengemban dakwah, sebelum dijadikan Rasul, ya, diberikan wahyu kepada beliau di usia yang sudah matang 40 tahun. Dari kecil sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai semua penduduk Mekah kenal itu. Siapa Al-Amin itu? Rasulullah SAW. Itu pun saja masih dicela ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah ini, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah. Tapi sikap Rasulullah SAW selalu ramah, selalu baik, bahkan kepada orang-orang yang bukan Muslim pun selalu baik. Nah, tentu ada fikihnya. Kapan keras, kapan. Nah, kita ini sesama Muslim kadang-kadang
ngotot aja, ya kadang ngotot aja. Salah. Kul khairan auliyasmut. Apa? Kulil haq walau kana muran. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Terjang kabeh gitu. Ya, ada momen yang harus pas kita sampaikan atau besoknya bisa kita tunda dan sebagainya. Ya, saat yang pas. Gak pernah didoakan langsung dikencengi wae. Ya, Melayu ya. Ya. Nah, kita kembali kepada pokok bahasan kita. Kemudian yang ketiga, an-niyatus salihah. Niat yang baik. Dan niat yang baik di sini niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya, niat itu penting. Walaupun tidak terlihat tapi tercatat. Niat itu walaupun tidak terlihat tapi tercatat. Niat yang menentukan amal perbuatan kita diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun amal yang kita lakukan, kalau niatnya enggak benar karena Allah Subhanahu wa taala, tertolak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali amal itu betul-betul ikhlas, murni, yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah, surganya Allah, ya. Perlindungan Allah dari siksa api neraka. Ya. Pokoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal tujuannya itu murni. Jangan sampai ada apa? Tujuan karena manusia. Syirik. Atau tujuannya karena Allah tapi kecampuran. Ada kebutuhan kepada manusia. Riya jadinya. Atau sum'ah. Pengen dilihat, pengen didengar. Jadi kalau tujuannya ibadah itu karena manusia atau karena selain Allah, syirik. Jatuhnya sih syirik menyekutukan Allah. Ibadah itu tujuannya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tapi kalau ibadah sudah benar, misalnya sholat, ini lagi sholat, tahu-tahu terasa ada yang memperhatikan, mungkin ono wong watuk-watuk atau apa gitu, nah, atau orang bersuara, suaranya Pak Sultan. Kemudian sholatnya dihusuk-husukkan, bacaannya dimerdu-merdukan, difasih-fasihkan. Nah itu namanya riya. Atau sum'ah, pengen didengar. Jadi pertama niatnya ikhlas karena Allah, sholat ya, sholat duhur, kewajiban dia jalankan. Tahu kemudian ada orang kemudian bertambah gitu, niatnya bertambah, tujuannya berubah sedikit. Yo karena Allah, juga ada karena manusia. Nah, itu tidak murni lagi kepada Allah. Maka itu namanya riya, itu syirik kecil. Merusak amal yang dilakukannya. Kalau syirik besar itu merusak amal-amal kebaikan yang lainnya. Kalau syirik kecil, amal yang dia lakukan itu yang tidak diterima, yang rusak. Jadi kalau syirik besar yang bedanya dengan syirik kecil, kalau syirik besar, maka amal kebaikan-kebaikan lainnya itu hangus, hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in asyrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika kamu Muhammad melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapus seluruh amal-amal kebaikanmu. Padahal kebaikan amalnya Rasulullah SAW luar biasa. Itu bisa hangus semua, bisa hilang semua, rusak semua. Apalagi amal kita yang sedikit. Benar. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu termasuk orang yang merugi jadinya. Itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, ya amal yang dilakukan itu saja yang tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima suatu amal yang murni ditujukan hanya kepada Allah. Innallaha la yaqbalu minal amali illa idza kana khalisan liwajhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali amal itu dibangun di atas murni hanya kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya niat itu. Ya, inilah pentingnya niat. Maka hendaknya kita berusaha
Sebelum melakukan atau mengucapkan sesuatu, sebisa mungkin kita jaga hati kita. Kita tanyakan pada hati kita, untuk apa aku berbuat? Dan bagaimana aku berbuat? Harus ada dua ini, karena ini adalah syarat diterimanya amal. Kita ingin, karena kita mengetahui sudah, kita ingin setiap amal yang kita lakukan ini, perbuatan yang kita lakukan ini bernilai ibadah yang akan kita panen besok di akhirat. Maka supaya ibadah yang kita lakukan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap melakukan amal, setiap melakukan apa saja, maka tanyakan kepada hati kita, untuk apa aku berbuat? Tujuannya apa aku berbuat? Tujuan karena Allah atau tujuan karena manusia? Ya, tanyakan. Yang kedua, bagaimana aku berbuat? Sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Karena jika tidak, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ai laisa maqbulun, maknanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi niat itu sangat penting, tidak terlihat tapi tercatat dan menentukan perbuatan kita, menentukan nilai dari perbuatan kita. Fa fi sahihaini an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Fa fi sahihaini, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala, ia berkata, wa huwa 'alal minbari. Wa huwa, dan beliau 'alal minbari, di atas mimbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama, sesungguhnya tidak lain, al-amal, amal-amal itu binniyat, tergantung kepada niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, untuk setiap orang, manawa, sesuai apa yang dia niatkan. Manawa, apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat, maka barang siapa yang adalah dia hijratuhu, hijrahnya, ilallahi, tujuannya kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, tujuannya mengharapkan keridhaan Allah dan mengikuti rasulnya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulihi, hijrahnya benar, ya, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya akan yang didapati adalah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Wa man kanat, dan barang siapa yang kanat adalah dia hijratuhu, hijrahnya, ila dunya, kepada dunia. Tujuannya untuk mendapatkan dunia. Yusibuha, yang akan dia dapatkan dia. Au imra'atin, au ila imra'atin, atau kepada imra'atin, wanita, yankihuha, yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, kepada apa yang dia berhijrah kepadanya, maka dia akan mendapatkan itu. Ya, kalau hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, ya, mungkin informasinya, di Madinah itu banyak kurma gini-gini murah-murah sama macam-macam, atau di Madinah itu cewek cantik-cantik gini-gini, atau kebetulan mungkin wanita yang disenanginya ternyata ikut hijrah, lalu dia pergi juga ikut hijrah karena ingin nikah dengannya. Maka yang didapatkan adalah hanya itu, hanya dunia itu. Gitu. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka benar dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Jadi kita tahu bahwasanya hijrah ini adalah amalan yang sangat luar biasa, besar. Bagaimana tidak besar, ya? Pengorbanannya besar sekali. Selain mengorbankan perasaan, cinta kepada negeri, ya,
meninggalkan kampung halaman itu kan ya berat tuh. Tanpa tanah tumpah darah gitu. Meninggalkan kerabatnya, mungkin orang tuanya, teman-temannya, meninggalkan rumah yang selama ini dibangunnya, meninggalkan tokonya, kekayaannya, mobilnya, macam-macam kalau sekarang ini. Kendaraannya ditinggal, bahkan istrinya pun ditinggal jika tidak beriman, anak-anaknya ditinggal. Pergi di tempat yang belum dikenal. Sebagian sahabat mungkin tahu, sebagian banyak kan nggak tahu. Jalannya juga nggak tahu. Medannya luar biasa berat. Sampai saat ini antara Mekah dan Madinah itu hanya ada pegunungan-pegunungan batu hitam. Nggak ada rindang-rindangnya. Gitu. Ngayup-ngayup gitu ya. Mungkin sekarang masih ada di tanam-tanami gitu. Ada tanam-tanaman, tapi ya tanaman model itu aja gitu. Tapi secara umum gersang dan berbatu batu hitam gitu, keras itu. Nah itu nggak ada warung di pinggir jalan. Jadi harus betul-betul tekadnya kuat, fisiknya kuat, gitu. Imannya juga kuat. Kalau nggak kuat mundur. Belum lagi berangkat dalam ancaman orang-orang kafir, nyawanya dihabisi. Jadi kalau nggak betul-betul imannya kuat, nggak mungkin berkorban sedemikian itu. Tapi amalan yang besar ini gitu, tidak bernilai apa-apa kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya tujuannya hanya tujuan rendahan dunia saja, rugi, ya rugi. Jadi amal sebesar apapun kalau niatnya nggak benar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya niat. Makanya setiap mau berangkat ngaji, tanyakan dalam hati kita masing-masing, ngaji ini apa? Tujuannya apa? Kangen mbek konco? Kangen mbek geprek? Kopi? Nah, atau pengen tampil beda? Ya gitu, ya gitu. Lihat tujuannya. Kalau nggak gitu percuma. Anda hanya mendapatkan, ya mau apa yang gitu. Jadi selalu kita hendaknya menjaga hati kita. Barangkali dengan satu amalan kecil yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berarti daripada amalan-amalan besar yang kita lakukan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam memberikan jamuan kepada tamu, kita pun harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena manusia, bukan karena tamunya. Oh ini tamu orang besar, saya punya kepentingan banyak kepada dia. Ya. Diterima walaupun dalam kesusah payahan. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya toko, kalau saya nggak nerima tamu nanti dia bisa embargo saya. Gitu. Bisa kondo-kondo koncone gak setuku tokoku. Gitu. Nah, tujuannya hanya itu, hanya dunia. Ya nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Maka dalam menerima tamu pun hadis ini dibawakan oleh Syekh agar di dalam memberikan jamuan, menerima tamu dan sebagainya dan keramahan, hendaknya kita niatkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dunia yang fana ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja kita cukupkan sampai di sini. Apa yang bisa kita pelajari bersama-sama, 3 poin dari pembahasan ini, mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.